Saya belajar sendiri untuk menjadi gerem sendiri, ambil perempuan dari lokalisasi mana, pindahkan kemana. Perempuan saya jual kepada lelaki hidung belang, laki-laki saya jual ke pemotong kayu di hutan. Uang itu yang membuat saya jadi melakukan banyak hal, tinggal pakai dan sebagainya. Lihat nanti besarku mati kau. Kau lihat aja. Itu kata-kata yang paling kasar aku keluarkan sama bapak saya, kan aku benci banget melihat. Kenapa? Karena yang pertama tidak menjadi bapak yang baik, setiap hari saya dimarah, dipukul. Jadi dari kecil saya sudah tanamkan di hati untuk tidak percaya sama Tuhan. Saya pikir Tuhan itu nggak ada. Saya badikan apa itu. Waktu itu saya ingat banget mama saya nyuci, terus setelah nyuci jemur gitu ya. Udah selesai dijemur, mama saya kan capek, mungkin tidur kan. Hujan ya. Ayo sepoto kamu sambil marah begitu. Saya ingat banget kata-kata yang nggak terima begitu ya. Diambil bajunya. Yang konyolnya itu bapak saya nggak bantu, malah pukul. Dia bilang bahasanya waktu itu pokoknya kurang ingat saya tentang, pokoknya kasar banget sampai dipukul sampai jatuh. Waktu itu mama saya hamil tua. Jatuh, saya lihat. Dan di situ saya bilang, lihat nanti besarku matikan kau. Lihat aja, karena aku masih kecil. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, lihat nanti besar. Kau lihat aja. Itu kata-kata yang paling kasar aku keluarkan sama bapak saya, kan aku benci banget melihat. Kenapa? Karena yang pertama tidak menjadi bapak yang baik, setiap hari saya dimarah, dipukul. Udah gitu di depan mata saya mama saya digituin, hampir tiap hari ribut dengan mama. Tamat SMA, saya masuk ke lokalisasi tempat penjualan perempuan. Maaf, tidur bareng dengan perempuan tidak bayar, malah kita yang dibayar dikasih uang. Saya ketemu dengan orang di Tanjung Pinang waktu itu. Waktu dia tahu saya tinggal di tempat itu, dia bilang, kamu boleh pindahin orang-orang seperti itu ke sini. Wan, nama saya Iwan. Sebelum bertobat namanya Irwan Syah. Sekarang Badika. Kau bawa ke sini aja, nanti gua kasih uang. Awal mulanya saya belajar jadi akhirnya saya bawa satu perempuan dari lokasi itu, saya bawa ke Tanjung Pinang, ke Pulau Riau. Singkat cerita, dari perjalanan itulah saya belajar sendiri untuk menjadi gerem sendiri, ambil perempuan dari lokalisasi mana, pindahkan kemana. Kalau saya lihat ini cantik juga, ini sayang banget kalau nggak diolah gitu. Biasanya kan tamu-tamu Singapura, orang Malaysia itu suka yang cantik-cantik ya, kalau putih gitu senang banget kan. Ya perempuan itu kita pakai dulu, kita ya seperti pacar lah, kita pakai sampai dia jatuh cinta, sampai di titik terakhir. Ya itu saya bilang tadi, kamu cari uang begini enak loh, nanti dapat uang Singapura, dolar, ringgit dan lain sebagainya. Kamu hanya tidur sama dia satu malam dapat sekian loh, gak capek kerja, gak kayak di pabrik, gak ini. Pokoknya kita kemaslah kata-kata yang membuat dia percaya, apalagi dia udah jatuh cinta sama kita. Saya pikir ya selama ini sih belum pernah ada yang nolak yang saya lakukan seperti itu. Dia selalu mau aja. Tapi dia bilang, tapi bang, janji ya bang, jangan tinggalkan aku ya bang. Aman. Gak ada rasa bersalah, cuman sorry, rasa hati tuh kasihan juga ya. Nah gitu aja. Tapi itu pun 0,0 berapa persen, gak banyak lah. Hanya sekedar sekilas kayak petir, cum. Nah, habis itu hilang gitu. Biasanya kalau di Tanjung Pinang itu, weekend itu, hari Sabtu, hari Minggu, itu biasanya orang Singapura, Malaysia, datang ke pulau itu. Di lokasi kita itu ada satu rumah, nanti di rumah kita itu ada 20 perempuan, 15, pokoknya banyak lah. Nanti tamunya ada datang yang 3 orang, ada kadang 7 orang. Jadi duduk begitu, mereka duduk, dia tinggal lihat aku yang itu, aku yang ini, aku yang itu gitu. Jadi sistem penjualannya begitu. Uang itu yang membuat saya jadi melakukan banyak hal. Perempuan saya jual kepada lelaki hidung belang, laki-laki saya jual ke pemotong kayu di hutan. Biasanya orang dari Jawa sini itu banyak merantau ya. Merantau dari Jawa mana gitu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, datang ke Pekanbaru mau cari kerja. Itulah incaran kami.
di mana laki-laki yang mencari kerja, dan itulah yang kami akan olah, nanti kami jual ke hutan. Makanya kalau saya ingat ini, saya kejam banget dulu. Jadi waktu zaman itu kita jual satu laki-laki itu udah 300.000. Uang banyak, bebas, semua bisa. Narkoba tinggal pakai, perempuan tinggal pakai, dan sebagainya. Sukacita nggak ada. Saya alami itu. Tapi ada kekosongan, kehampaan di mana memang luka itu tidak bisa diobati. Saya pernah parno. Saya nyabu nih, kayak dikejar-kejar bayangan. Pasti ini keluarganya perempuan saya jual itu kali ya. Akhirnya sampai saya masuk ke bawah kolong kasur. Nggak ada damai sebenarnya. Kasus terakhir, saya harus datang ke kota Jakarta ini. Karena memang udah di kota-kota lain saya sudah lagi DPO, target operasi TO kalau istilah sekarang. Datanglah ke Jakarta di daerah Pamulang. Saya datang ke rumah keluarga. Ya namanya pindah-pindah supaya jangan sampai saya bisa diciduk ya. Jadi bentar di sana, bentar di sini gitu ya. Jadi waktu saya nginap di situ lah. Tiba-tiba anak-anak muda ini datang ngajak anaknya saudara saya itu untuk beribadah sebenarnya. Anaknya saudara saya itu bilang, yang kau ajak ke gereja itu abang saya itu. Kau lihat itu lagi ngerokok, saya di teras lagi kayak kacau. Udah stres lah ya, nggak tahu lagi apa bahasanya saya waktu itu ya. Pokoknya orang yang paling malang kali saya waktu itu. Ada uang tapi kok nggak ada nikmat hidup ini gitu ya. Dia datangin saya, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia bilang, "Bang, abang mau dipulihkan nggak malam ini?" Saya bilang, kau nggak kenal saya, kau cerita Tuhan sama saya. Yang paling bikin saya emosi itu ada dibilang gini, "Aku percaya bang, Tuhan Yesus sayang sama abang bisa dipulihkan Tuhan malam ini." Wah, ini kurang aja nih. Saya tarik bajunya. Kalau Tuhan tidak pulihkan saya, matikan kau malam ini ya. Saya gituin dia. Tapi waktu saya gituin dia senyum. Jadi yang saya tahu zaman-zaman saya belum bertobat ya. Berarti dia punya ilmu, kalau dimasukin pisau ke perutnya mental. Artinya, weh, kuat ilmunya ini gitu ya. Wah, aku punya ilmu ya. Dia senyum. Wah, melawan dia. Akhirnya saya tes lah kan. Oke, kau doakan saya ya. Kalau nggak pulih malam ini, ku matikan kau. Senyum. Terus, iya bang. Wow, ini baru kali ini aku ketemu anak muda. Modelnya berani banget gitu ya. Saya didoakan, dipeluk. Karena laki-laki dipeluk. Dada saya dipegang. Dia bilang, "Bapak, engkau mengasihi anakmu." Kalau saya cerita ini, saya pasti menangis. Saya sadar Tuhan ada pada waktu itu. Kenapa? Karena hati saya langsung kayak es batu yang pecah itu. Prang. Tuhan memang ada ya. Tuhan, kau ada ya. Saya betul-betul dilawat Tuhan. Di situ terjadi manifestasi, nggak tahu lagi ceritanya. Yang diingatkan Tuhan pertama, ampuni bapakmu. Ternyata iblis sepertinya membuat saya kayaknya lupa, padahal itu sakit di hatiku. Luka batin. Tuhan Yesus bilang, ampuni bapakmu. Saya makin histeris, makin nggak ngerti lagi waktu itu. Tapi Tuhan Yesus hidup luar biasa, dan akhirnya saya diajak terima Tuhan Yesus, doa. Saya histeris pelepasan dan saya bilang, Tuhan saya mau. Dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan. Saya bisa dibawa ke Siantar, ke rumah orang tua. Di situ terjadi rekonsiliasi. Saya peluk papa saya minta ampun, minta maaf dan lain sebagainya. Ya luar biasa, akhirnya Tuhan memulihkan keluarga. Dan puji Tuhan, bapak saya baptis. Saya baptis bapak saya. Dan Tuhan bilang, menurut saya ini hadiah yang terindah dalam hidup. Dulu aku bilang aku mau bunuh dia. Tapi aku baptis dia. Biarlah bapak saya masih hidup. Dia selalu nonton video kesaksian saya. Saya bangga. Mama saya dibaptis. Adik-adik saya semua dibaptis. Terima Tuhan Yesus. Luar biasa.
Saya dimentorin sama teman-teman yang tadi menginjilin saya tadi, diajak ke gereja, diajak doa gimana caranya dan lain sebagainya, baca Alkitab. Dan perjalanannya Tuhan bawa, akhirnya saya sekolah tinggi teologi di Surabaya. 2005 saya dipertemukan dengan namanya Indah Winarni, istri saya. Saya kesaksian juga masa lalu sebelum menikah, seperti yang saya ceritakan. Alkitab bilang, sejauh timur dari barat, engkau melempar dosaku. Tak kau perhitungkan pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Sejahat apapun, saya nggak percaya dia nggak bisa pulih. Saya nggak percaya. Yang membuat dia tidak pulih karena dia nggak mau datang ke Tuhan Yesus. Roma pasal 10 ayat 9 berkata sampai 10, ketika engkau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, engkau diselamatkan. Dosa merah seperti karmiji diputihkan seperti salju. Maka Yesus mati di kayu salib supaya kita tidak mati lagi, hidup kekal selama-lamanya. Ini janjiku di hatiku dan aku mengucapkannya dari pertobatan awal. Tuhan Yesus sudah banyak orang kujual, sudah banyak orang kubawa kepada kebinasaan. Saya selalu cerita kesaksian ini, saya bilang selalu sama Tuhan, sampai akhir hidupku aku mau bawa mereka kembali kepada Tuhan Yesus.